selamat pagi. Yuhu. Aku baru selesai check out guys, keluar dari hotel. Jadi hotelnya sudah habis ya. Sekarang kita mau jalan kemana? Ini menunjukkan pukul 11. Jadi mau makan guys. Jadi mau makan dulu deh, baru kita menyusuri tempat-tempat wisata guys. Jadi sekarang makan dulu karena makannya ke sebelah kanan, tempat wisatanya sebelah kiri. Jadi kita makan dulu aja yang dekat-dekat sini. Kebetulan tempat makannya itu cuma 3 menit guys dari hotel. Jadi nggak terlalu jauh lah. Sementara nanti kita ke arah sana guys, lebih jauh untuk destinasi berikutnya. By the way, malam tadi aku makan di pecel ayam Lamongan gitu ya guys. Ada soto, ada pecel, tapi ada seafoodnya juga guys. Itu menghabiskan kurang lebih 60.000. Terus sorenya pun makan juga guys. Waktu kemarin ngambil video sunset ya yang di pinggir pantai itu, nah itu menghabiskan 30.000 untuk jajan pop mie guys. Jadi ya karena duduk-duduk di sana kan harus jajan ya guys. Jadi ditanya sama si ibunya mau jajan apa. Kalau misalnya nggak jajan ya nggak boleh duduk. Seperti itu. Jadi aku nggak bisa ngevideo sunset sambil main drone guys di atas guys. Tidak bisa seperti itu kalau misalnya nggak jajan. Ya jadi malah menghabiskan uang berapa? 60 ditambah 30 jadi 90.000 rupiah untuk makan malam. Dan hari ini harusnya kita pulang guys, nanti sore atau nanti malam. Tapi dikarenakan Pangandaran ini sangat indah sekali ya, jadi aku kayaknya nambah lagi sehari deh. Kebetulan penginapan yang aku tempatin sekarang itu ya, hari ini full. Jadi aku nyari-nyari penginapan lain gitu loh. Nah jadi aku harus pindah guys. Penginapan yang tempat aku itu full. Jadi kemarin itu ya nanya sana, nanya ke sini guys. Dan dapat juga penginapan guys, harganya 450.000 per malam. Nanti ya untuk sore atau malam kita baru check in ke sana. Kemarin baru hanya dibayar guys. Jadi seperti itu. Oke guys ya, kita makan dulu. Sampai ketemu di tempat makan. Yuhu. Diaduk semua ini, harus setengahnya, pantainya masih banyak. Tung. Oke guys, dan aku sudah berada di tempat makan. Ini namanya adalah Seafood Gila ya. Ini paket ikan, ada paket ikan kakap merah sama ikan kue. Harganya 35.000 dan aku nyobain kakap merah. Ini ada mukanya, ada merah-merahnya dikit guys. Nih, ada si Whiskey juga di samping. Hai Whiskey. Masih panas euy. Yuk. Sekarang mari kita cobain dulu ikan kakap merah. Enak atau enggak ya? Cuma masih panas ini. Enak guys. Enak ini. Serius. Malam makan di pecel itu kurang rasanya. Kalau ini enak lah. Enak. Coba kita cobain sambalnya. Ini enak. Ini diterima di lidah. Yuk, mari kita makan dulu. Yuhu.
enak sih. Jadi kalian mau ke Pangandaran, recommended ke sini guys. Yang pelangnya kayak gini ya, yang pelangnya warna hijau, mantap. Tung. Oke guys, dan aku sudah berada di Akuarium Indonesia ini di belakang. Ya, di dalam ada akuarium pastinya karena namanya aja akuarium. Jadi kita masuk dulu, mungkin masuknya lewat mana ya? Oh, di situ ada bacaan tuh. Toket tiket. Yuk, kita telusuri Akuarium Indonesia ini. Yuhu! Tung. Oke guys, dan itu dia ya Akuarium Indonesia. Di dalam enak banget, sejuk banget, dingin di dalam ruangan ber-AC. Nah, aku sengaja banget jam 12-an kita ke Akuarium Indonesia dulu guys. Kenapa? Karena ya ini pinggir pantai, panasnya pasti panas banget guys. Jadi aku memutuskan tengah siang bolong itu ke Akuarium Indonesia. Nah, sekarang kita mau jalan nih guys. Kita mau ke dekat pantai lagi, tapi ini akan menjadi sesuatu destinasi yang berbeda daripada biasanya ya. Jadi kalau kalian penasaran ya, tetap lanjut aja di Weekend Sure nih. Kalau kalian nggak penasaran, kalian harus penasaran. Yuk, kita jalan dulu ke sana ya, kurang lebih sekitar 20 menit ya.
Jadi mari kita lihat keseruan berikutnya, destinasi dari Weekends Journey. Yuhu! Tung 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 tung. Oke guys, dan aku sudah sampai di lokasi ya. Nama lokasinya ini adalah Cagar Alam di Pangandaran guys. Nah, aku kesini searchingnya bukan cagar alam sih, tapi searchingnya adalah goa guys. Dimana di situ kelihatan di dalam goanya itu ada makam gitu loh. Kan? Jadi serunya, seremnya, ramainya, ngerinya seperti apa? Yuk, kita jalan dulu menelusuri ke dalam gua. Yuhu!
Tung 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 tung. Oke guys, dan di sini aku dengan Bapak siapa Pak? Yan Endriana. Bapak Yan ya? Iya. Yan Endriana. Ini sekarang kita lagi berada di gua yang kedua. Nah ini nama guanya Gua Parat ya Pak? Parat tembus ya. Gua Parat. Oh Parat. Oh Parat bahasa Sunda, Parat Iya, tembus. Tembus. Ada yang bilang gua keramat karena ini tempat filmnya dua tokoh penyebar Islam, yaitu Syekh Ahmad, Syekh Muhammad. Untuk tempat ziarah juga mendoakan beliau ya. Di dalamnya banyak keunikan-keunikan. Ya Pak, sambil dijelaskan makam siapakah ini? Ini kelihatan ada dua buah makom ya, petilasan. Ini untuk dua tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Ciamis Selatan ini ya. Itu ini ada dua kelihatan. Ini untuk kakaknya Oh yang Syekh besar. Ahmad, dan itu untuk adiknya Syekh Muhammad ya. Hmm. Kembar katanya. Ini menurut cerita keturunan dari Mesir katanya. Oh. Tapi berarti bahasa Indonesia kan Pak menyebarkannya? Jadi zaman dulu kan ada pernikahan misalkan dengan kerajaan Cina, dengan Cina itu dengan Arab. Jadi banyak yang menikah dengan kerajaan-kerajaan sini. Oh. Jadi ada anak turunannya semacam gitu ya. Iya iya. Ini karena ini Syekh Ahmad, Syekh Muhammad kembar ya. Yang bilang yang kesepuan, yang kanoman. Ada juga yang mengaitkan cerita beliau itu dengan yang di Cirebon ya, yang kesepuan, yang kanoman. Nah, itu sekilas tentang ini ya, makom ini. Ada ceritanya Pak kenapa dimakamkan di sini mungkin? Dulunya kan tempat nyebarin Islam. Di sini basisnya banyak yang berguru sama beliau gitu ya. Jadi peralihan Hindu ke Islam, di sebelah sana ada reruntuhan candi Batu Kalde. Nah, salah satu tokohnya ada yang dimakamkan di sana. Itu karena udah masuk Islam, biasanya ke Hindu dibakar ya. Nah itu menurut cerita sekilas ini sama Batu Kalde itu seperti itu ya. Jadi peralihan Hindu ke Islam. Nah setelah sukses itu di sini tiang menghilang. Jadi masyarakat dibuatkan ini simbolisnya. Oh jadi tidak ada ininya Pak? Tidak ada jasadnya? Ya, ada jasadnya. Oh hanya simbolisnya di sini. Iya. Cuman kalau orang yang suka ziarah ke sini, yang biasa lihat-lihat yang gaib gitu ya, dulu itu di hari-hari tertentu ada katanya di sini. Ya, kita nggak tahu sih hal-hal gaib kayak gitu ya. Iya iya. Nah itu Syekh Ahmad, Syekh Muhammad. Iya oke Pak. Itu sekilas ya. Nanti di dalamnya banyak keunikan. Jadi stalaktit-stalagmitnya spesifik bisa dinamain. Nggak cuman lancip atau ngerumbai kayak bayang jambe ya. Nanti ada yang mirip unta, gajah, batu gamelan, mirip dogi. Ada batu jurus pasang mirip jenis kelamin. Itu adanya di sini. Yang buat syuting malampir batu Cikaracak ya. Buat apa dulu di sini syutingnya. Ada juga di sini. Landak juga kalau mau lihat hewan ada si Joni lince udah pada jinak di lubang. Di sini di dalam sini. Mau merogoh pabeasan pada ringan, ada pada ringan kebek istilahnya. Jadi kalau merogohnya nyampe, insya Allah katanya enteng gampang rezekinya itu. Kalau apanya Pak? Kalau merogohnya nyampe kan ada lubangnya di tengah-tengah. Merogoh itu gimana? Sepasien orang dikodok ya. Oh. Dirogoh. Jadi Jadi tangan kita berdiri, masuk nih gitu. Sepasien orang berdiri tuh nyampe ke dasar lubangnya, di tengahnya ada lubang. Itu ada di sini batu pedaringan, pabeasan. Oke Pak. Kita bisa langsung. Ya. Tetesan air yang mengandung kapur, jadi kelihatan putih ya. Tapi posisi ininya kejepit dari sininya nih. Sininya membesar lagi luas. Kata orang-orang mah untuk filosofi dalam kehidupan juga, kalau dalam kesulitan jangan putus asa ya. Terus berusaha jadi nanti menemukan kelapangan lagi leluasa seperti ini ya. Iya. Itu salah satu. Kaki kepala. Cuman lancip atau merubah kayak bayang jambe, ini spesifik ya, bisa dinamain. Nah ini mirip dogi nih, kayak guguk ya. Yang mana Pak? Yang ini. Ini yang kecil. Jadi rembesan air hujan yang di atas melarutkan batuan kapur. Kita boleh matait ya, di bawah mait, stalaktit, stalagmit.
Kebetulan ini mah terbentuk secara alami mirip dogi kayak gogog. Ini setengah badannya. Ini sebagai hiasan untuk jaga lubang keluar masuk lewat samping, ini mirip penjaganya. Susah. Juga ini mah kecil. Ini bus banget Pak. Ini 100 meter ke arah Pasir Putih Timur yang kelihatan Nusa Kambangan. Ini ada yang ngegantung ini. Ini masih yang bling-bling ya, Pak? Iya, masih kristal ya. Dilihat dari sini mirip unta yang lagi duduk ya. Oh iya. Kayak anaknya sama induknya Iya, itu balanya. saling berhadapan ya. Ini kebayang prosesnya sampai gede begini. Pasti lama sekali ya. Mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Sebagai perbandingan tuh gua Jepang juga yang tahun 45-an belum ada stalaktit. Ini sampai licin gini ah. Boleh dipegangin ya, Pak? Ada mitosnya di sini. Boleh dipegang? Boleh. Dia naik sini katanya sambil berdoa biar lekas haji dan umroh naik yang benarnya. Kalau ini ngegantung ya, Pak? Mirip tiang cuma gantung. Ada yang bilang nih tiang gantung. Kalau yang ini sedikit lagi. Jadi segala yang di dunia Tuhan ciptakannya berpasangan. Mungkin ini simbolisnya ya. Yang mana, Mirip Pak? jenis kelamin nih. Ini. Ya, untuk langsung keturunan. Batu. Ini apa? Cikaracak. Kendi. Jadi kayak ini disebutnya di sini batu Cikaracak ya. Wah, netes Karena ya. tetesan air lama-lama jadi legok seperti peribahasa bahasa Sunda. Cikaracak ninggang batu, nah lalu jadi legok. Ada tetesan ke bawah. Iya. Ini dibuat atau dari sananya, Pak? Kalau pinggirnya ditebelin waktu syuting Sur Sepuh, ke bawahnya asli. Tahun 2000-an buat Hong Wilayah yang Malampir. Nah ini saya dapat cerita tentang batu ini dari pegawai yang berhadapan pensiun ya, turunan dari Sulawesi. Om Deki, ya dulunya di sini tuh ada batu yang berdiri nggak nyambung ke sana, cuma berdiri tegak, nggak jatuh nggak gimana. Dulu pas ada syuting di sana tuh di bekas kolam itu, film Jiblorong yang versi jadul. Nah itu kan ada semacam terbuka gitu ya, banyak yang soalnya adegan itu ya kolam mandi-mandi itu. Nah katanya habis syuting itu di sini hilang. Ini Hah? kelewatan ya. Abis syuting hilang. Itu barangkali mungkin ada semacam pantangan-pantangan atau apa ya. Soalnya itu waktu film kan banyak terbuka ini ke atas. Nah itu. Ini apa, Pak? Ini mah mirip fried chicken pakai jumbo ya. Yang goyang nih. Iya, ini paha. Kalau yang suka Paha mukbang atas nih, ya. ada kelelawarnya nih. Oh iya, kelelawar. Coba. Wah, bisa banyak dulu. ternyata. Jadi boleh yang kesini itu intinya kesini. Lihat si Joni Lince landak. Joni Lince, ada yang mau lihat Jon? Keluar dulu Jon. Cuma Buat 2, Pak, dokumentasi. landaknya. Ini sekarang tinggal 2. Oh, Dulu-dulu itu. banyak sampai 6-7 ekor ya. Sebagian ada yang pindah. Kemarin beranak, Berani ke sini dia, Pak. beranak sampai sini deket sih suka dipegang dia. Cuman mungkin ada yang nyuri. Jangan dikena Yang mukanya. Udah jinak ya. Tuh malah dia yang kabur. Jadi dari hewan ini selain untuk komunikasi ya, selain dari mulutnya, ekornya juga bisa bunyi. Kalau pas lagi berantem tuh sambil itu gemericik di bagian ekor. Nggak beranak dia, Pak. Anaknya kemarin baru-baru ini ada jinak sekali, mungkin ada yang nyuri ya, ada yang ngambil. Kalau siang sih kejaga, mungkin malam. Dia makannya apa itu tiap hari? Kalau malam kan keluar ada umbi-umbian, buah-buahan yang jatuh, akar-akar muda juga dicakar, digerogotin. Nah ini, jadi ada rongga-rongganya. Ini lebih besar rongganya, ini bisa resonansi. Yang kecil-kecil, Ini apa, Pak? batu gamelan, Bunyi, Pak. bunyi ya. Tuh, Oh iya. tuh. Ya gong kendang ya. Iya, ini gong.
kehabisan nanti. Ini mah gendang ya, Pak? Iya, tuh kendang pasnya, nih gongnya. Oke. Ya. Itu dari sana tadi kelihatan bagus. Ini kalau berdua nggak akan berani nih. Gua ini Pak, kalau dari sini mah kelihatan ujungnya. Tuh teh, ujungnya kelihatan yang tadi. Cuman kalau pas udah ke dalam, yang putih itu hilang. Dalam batu enggak tadi. Iya kelihatan. Kalau dari sini, dari sana enggak ya? Enggak. Karena nunduk. Dalam batu unta sama itu yang gantung. Itu yang saya ceritakan nih, batu yang diroboh, yang bulat besar, kayak gentong. Pada Yang ringan tangan kabak. kita masuk itu. Pada ringan kabak atau batu pabeasan. Mau nyoba dari situ tuh berdirinya. Merogoh ke tengah-tengah, ada lekukan kurang lebih sejengkal. Oh ini. Iya. Merogoh ke tengahnya. Nah, ke lubang situ. Oh ayo orai Pak. Wah, Nyampe? Nyampe. Ya. Mudah-mudahan rezekinya digampangkan sama Allah. Amin, amin. Ada yang bilang itu dulu habis jarak sini, Allah itu dapat semacam besi kuning ya. Benda Emas. keramat, benda Oh. keramat ini. Buat jimat. Kamu apa ya? Sekarang ini tiba-tiba munculnya di laut ya Pak. Iya, langsung ke pantai timur ini. Mirip gajah. Ya, cuman kurang Oh kurang iya. persis ya. Perutnya kosong, Iya perutnya ya. mirip gajah berdiri sebagiannya. Iya. Yang ini mirip gajah duduk. Batu gajah. Dulu Angling Dharma sering di sini. Siapa itu Pak? Film Angling Dharma ini. Waktu Indosiar dulu zaman Indosiar. Mampir, ini buat sembara sama Basir bikin air terjun. Didekorasi lagi kayak taman. Dengan Mak Lampir habis Pak lolos dari keranda penjaranya itu ngancam-ngancam di sini nih, ngancam musuh keturunan musuh buyutannya. Berdiri di sini sambil kepala. Keren ini. Ya, kita setelah masuk ke Gua Parat ya Pak ya. Parat. Dengan Pak Ian, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, sehat selalu ya Pak. Kita muter-muter dulu. Semuanya juga sehat-sehat Ya, ya. ada apa lagi tuh Pak di sana Pak? Di sana nanti ke sebelah kiri ya belok kiri ini. ada Pasir Putih Timur yang ada Wisma Putih. Wisma Rengganis ya. Dinamakan Wisma Rengganis karena dekat ke Sumur Awet Muda Cirengganis. Oh, sumur awet muda. Iya, mungkin dari Oke. pH-nya itu ya bagus buat Bisa tanaman. diminum gitu Pak. Bisa juga ya. Hmm. Nah, ada juga yang bilang itu sumur asihan, soalnya suka buat mandi kembang. Buat buang sial yang Tapi diminum nggak jomblo-jomblo. apa-apa itu Pak. Boleh ya. Oke, kita Itu coba bisa jalan sendiri ke sana. kita jalan Nggak ke terlalu Rengganis. jauh ya. Ya, oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Mari Bapak. Mari silakan. Ya.
guys, dan aku sudah berada di hotel. Ini aku gosong banget sumpah. Ya, karena penginapan yang kemarin itu full ya, mau nambah hari. Jadi ya nyari hotel terdekat gitu loh. Di sini hotelnya ini 450.000, lebih better daripada yang kemarin karena harganya pun lebih mahal, cuma ya lebih sempit guys. Tapi ya masih sama-sama kawasan yang di depan situ ada pantai. Jadi aku mau mungkin ganti celana pendek dulu, terus kita lanjut, kita main ke pantai. Yuhu!